mengisahkan tentang seorang kapten bernama Brad. Dia adalah seorang kapten yang sangat dihormati, kepribadiannya sangat tegas dan teguh dalam menjalankan tugas. This medical equipment needs to get there soon. Kali ini dia mendapatkan tugas untuk mengamankan peralatan medis agar sampai dengan selamat. Bersama beberapa rekannya, Brad mengawal peralatan itu melintasi gurun pasir yang sangat panas sekali. Hingga suara tembakan susul-menyusul membombardir mereka. Untungnya mereka segera keluar dari mobil dan melakukan perlawanan. Wah, sayang sekali. Ternyata adegan menegangkan itu sudah lewat begitu Brad bangun. Sang istri segera menenangkannya dan berujar bahwa semuanya sudah berlalu. Dirinya sekarang berada di rumah. Terlepas dari pekerjaannya yang berbahaya, kehidupan Brad sangat normal dan bahagia. Dia memiliki seorang istri yang cantik, juga seorang putri yang tidak kalah cantik dengan ibunya. Ini adalah ayah Brad, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi dari mana perawakan, postur, juga kekekaran Brad berasal. Meski tegas dalam mendidik sang putra, dia juga menekankan padanya agar bersikap pengasih pada istrinya. Selain seorang arkeologi, dia juga seringkali mengisi kelas di sebuah universitas. Dan kali ini di hadapan para mahasiswanya, dia dengan bangga memperkenalkan hasil penemuannya yang terbaru, yakni tentang di mana manusia pertama kali berjalan. Untuk melakukan penelitian di lapangan, pastinya Kate tidak akan egois. Dia butuh persetujuan suaminya, apalagi Brad baru saja pulang dari bertugas. Brad pria yang mandiri, dia juga sangat dewasa, tentu saja akan mengizinkan karena melakukan penelitian adalah udara bagi istrinya yang seorang arkeolog sejati. Besides, I'm not gonna let you drop this. Di Maroko, Kate disambut dengan ramah. Dia disuguhi pesta kecil-kecilan sebelum besok memulai penelitian di lapangan. Di sana, Kate bertemu dengan teman baru. Ada Jane, sesama anggota arkeologi, juga Amir yang bertugas sebagai pemandu. Terdapat 4 mobil yang kini menuju lokasi penggalian. Tentu saja salah satunya adalah Kate di dalamnya. Hanya 4 orang yang menemani Kate menjelajahi kota kuno itu, sedang sisanya hanya mengintai dari jarak jauh. Kate dan teman-temannya tidak sadar kalau kakinya telah melewati perbatasan. We're in Algeria. Hingga tim pengintai memberitahu mereka bahwa ada beberapa orang yang datang menuju ke arah mereka. Yang tak lama kemudian suara tembakan terdengar membabi buta hingga Kate berteriak ketika satu tembakan berhasil mengenai rekannya dengan fatal. Bersama 2 orang lainnya, Kate dijadikan sandera karena telah melewati perbatasan. Pria ini bernama Jonas. Dia adalah teman Brad yang bertugas menjaga Kate selama bertugas. Penculikan Kate tentu saja membuatnya tidak enak hati untuk memberitahukan kabar itu pada Brad. Di tempat lain, mobil yang membawa Kate akhirnya berhenti. Dia dibawa ke hadapan pemimpin mereka yang langsung menginterogasi karena menyangka Kate dan kedua temannya adalah mata-mata. Mata Kate tanpa sengaja melihat seorang pria yang dia tahu sebagai salah seorang yang tadi sempat bersama dengannya, tapi kini dia berdiri di belakang pemimpin teroris itu. Hari sedang terik ketika pesawat yang ditumpangi Brad mendarat. Jonas menyambutnya secara langsung dengan kabar bahwa orang yang menculik Kate adalah kelompok ISIS. Kita kembali lagi pada Kate. Begitu dia disuguhi makanan, rasa mual menghujamnya. Dia muntah tanpa sebab. Beruntungnya Omar, dia yang bertugas mengawasi Kate, adalah orang yang baik. Duta besar negara menolak kalau Brad disertakan dalam misi karena dia adalah kerabat Sandra. Tapi sayangnya penolakannya sia-sia karena semua orang telah memberinya izin. Akhirnya rencana misi mulai dirembuk. Pembahasan berpusat pada ketua teroris yang ternyata bernama Jafar. Dia masuk sebagai anggota ISIS dan sangat menyukai uang. Jafar mengumpulkan semua anggotanya untuk mengambil suara tentang mengambil tebusan atau menukar sandera mereka dengan rekan mereka yang tertangkap. Jafar senang keputusan anggotanya memilih tebusan sesuai dengan keinginannya. Akhirnya mereka membebaskan Amir sebagai delegasi dalam memperoleh tebusan. Kini Amir sedang dalam interogasi tapi tetap memilih diam. Di penjaranya yang gelap dan dingin, Kate ketakutan ketika 2 orang pria memaksanya untuk ikut. Kate sudah menangis menyangka dirinya akan dilecehkan, tapi ternyata mereka hanya memeriksa dan ternyata sesuai dengan dugaan bahwa Kate tengah hamil. Jafar mengirim video Kate dan Jane guna meminta tebusan. Fakta bahwa Kate hamil membuat Brad semakin berang untuk segera membebaskan sang istri.
Berkat tayangan video itu, kini lokasi Jafar terdeteksi. Tanpa menunggu tim yang lain, Brad dan Yones menuju lokasi yang disebutkan. Tidak ada satu detik pun di mana Brad bisa tenang. Bayangan Kate disiksa terus menghantuinya. Bersama Yones, Brad mendatangi seorang imam masjid karena dia pastinya tahu letak akurat Jafar. Setelah berbagai pertimbangan, imam itu buka suara. Dia melakukan itu agar Brad tahu letak perbedaan benar dan salah. Sedangkan Jafar bukan pemeluk agama Islam yang taat, perbuatannya tidak ada hubungannya dengan agama. Dalam perjalanan, Brad melihat mobil yang mengikuti dari belakang. Dia menduga mobil itu adalah suruhan Jafar yang dikirim untuk mengawasi. Akhirnya Yones membawa mobilnya untuk bersembunyi, lalu ganti mereka yang membuntuti dari belakang guna menemukan keberadaan Jafar. Begitu berbagi lokasi letak keberadaannya, Brad mulai beraksi, sedangkan para pemimpin negara mulai berembuk langkah apa yang akan mereka ambil. Sedangkan Brad dan Yones sudah tiba di sarang teroris. Begitu melakukan serangan, Jafar dan anggotanya sedang melakukan ibadah, membuat mereka berpencar dan meraih senjata masing-masing untuk melakukan pembalasan serangan. Brad berhasil menemukan keberadaan Kate yang histeris menyangka Brad adalah anggota teroris. Barulah ketika mendengar dan melihat wajah sang suami, Kate berhasil mengendalikan diri. Setelah melihat istrinya nampak tenang, Brad memandunya keluar. Tak lupa pula dia membekali sang istri dengan senjata. Berbeda dengan Kate, nyawa Jane tidak dapat diselamatkan karena anggota teroris lebih dulu mengeksekusinya. Kita kembali pada Brad. Dia kini berhadapan dengan Jafar yang kesenangan karena uang tebusan berhasil didapat. Tapi sayangnya dia tidak menyadari kalau ternyata uang itu adalah jebakan hingga nyawanya melayang. Dari arah udara bantuan datang. Mereka mulai turun untuk membantu membersihkan sisa-sisa teroris yang ada. Sayangnya Brad harus terluka. Meski begitu, karena tidak ingin ada bahaya yang membayangi sang istri lagi, dia meminta tim khusus itu untuk membawa istrinya tanpa dirinya. Sebelum pergi, Brad bersama Yones lebih dulu memasang bom di beberapa titik tertentu. Sayangnya waktu yang diberikan terlalu singkat karena bom meledak beberapa detik kemudian. Melihat itu, Kate berteriak memanggil nama sang suami. Keesokan harinya, Kate menyambut Brad yang ternyata berhasil selamat. Mereka sangat bahagia, apalagi calon buah hati mereka juga baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Amir menghadiri sebuah pertemuan di mana di sana ada duta besar Maroko juga duta besar Aljazair, otak dari penculikan itu. Very proud. You handled it very well. Rupanya semuanya sudah direncanakan. Mereka semua adalah dalang dari penculikan Kate. Sayangnya kepintaran mereka masih jauh tertinggal karena nyatanya Yones sudah menyadari itu. Bahkan dia berhasil mengambil gambar mereka yang keluar dari tempat yang sama lalu mengirimkannya pada Brad.